warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Mahkota Pengantin, dan kita sudah sampai ke bab istimna atau masalah onani. Secara hukum agama seperti apa, dan kini masih rangkaian bab terakhir penjelasan masalah biologis dalam Islam. Dan sudah kita tidak beratkan dari awal, kalau bahasan masalah biologis ini memang para ulama merincikannya dengan maksud dan niat yang baik, yaitu untuk menjelaskan kepada umat tentang tata cara yang dibolehkan dan diperintahkan dalam syariat, dan juga tata cara yang diharamkan dan tidak dibolehkan. Karena banyak sekali umat Islam yang sangat rapuh dalam masalah ini, sehingga akhirnya mereka belajar biologis dari film-film porno yang mengajarkan mereka hal-hal yang tidak boleh dalam Islam. Seperti panjang lebar sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, haram hukumnya dan dilaknat menggauli istri dari dubur. Dan itu banyak sekali dalilnya. Bahkan dalam salah satu hadis disamakan kedudukannya dengan orang yang mendatangi dukun. Kata Nabi SAW, siapa yang menggauli istrinya pada saat haid dan di dubur, juga mendatangi dan mempercayai dukun, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi ancamannya sangat tegas. Islam tidak membolehkan kecuali di tempat yang telah Allah perintahkan, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 222 tentang masalah hukum haid. Di antara potongan ayat Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau para istri sudah suci dari haid, maka gaulilah mereka di tempat yang Allah perintahkan. Kata ulama tafsir, di kemaluannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan menggauli dubur kecuali memang dengan hikmah-hikmah yang sangat besar. Di antaranya kita tahu dubur adalah tempat keluarnya kotoran. Hanya ada dua, tinja, mohon maaf, dengan gas yang beracun, yang berbahaya sekali sebenarnya, maka harus dikeluarkan dari perut manusia. Kalau tidak, maka akan merusak organ tubuhnya. Bahkan banyak orang terjadi kasus karena keracunan dari perut sehingga meninggal dunia, ajalnya datang. Maka Islam tidak melarang itu kecuali dengan hikmah yang sangat besar, apalagi memang sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala memahami masalah itu, lebih memahami tentang masalah hikmah penciptaan makhluknya. Begitu pula teman-teman sekalian dengan menggauli kemaluan pada saat haid ataupun nifas. Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah 22 ayat 222 itu adalah kotoran, najis, bakteri, berbahaya. Tetapi diberikan rukhsah dan keringanan untuk menggauli kalau dubur di antara dua atau di antara lubang dubur yang bukan dimasukkan ke dalam duburnya, atau menunggingkan istri dan digauli di kemaluan dari belakang, sebagaimana sudah kita rincikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan itu yang disebutkan dengan perkataan sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya menggauli istri saya, gitu kan. Apakah boleh dari dubur? Awalnya Nabi SAW mengatakan boleh. Lalu Nabi SAW panggil lagi, dia ditanya, apa yang kau maksudkan? Apakah diletakkan kemaluan di dalam dubur atau di kemaluan dengan kemaluan yang bertemu? Maka kata Nabi SAW, andai saja di duburnya maka haram. Tapi kalau engkau meletakkan di antaranya atau memasukkan kemaluan dari belakang, maka tidak masalah. Dan ini rincian yang sangat detail. Jadi dalam agama kita, masalah biologis adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan. Dan bentuk perhatiannya adalah mengikuti panduan yang disampaikan oleh sang pencipta Allah melalui sang Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita titik beratkan dalam beberapa kali pertemuan, kalau tidak salah 3-4 kali pertemuan bicara masalah biologis dalam Islam ini, itu semuanya dibolehkan kecuali hal yang diharamkan saja. Dan diharamkan hanya meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, dan meletakkan kemaluan di dalam dubur. Kalau di sekitarnya, sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan akan kita titik beratkan juga hari ini, ada penjelasan lagi bahwasanya, dan akan kita rincikan nanti insyaallah, diulangi lagi penjelasan tentang masalah wanita haid yang dibolehkan untuk digauli. Intinya bukan di kemaluannya. Dan sudah panjang lebar dijelaskan kalau semuanya boleh istimta atau mengambil kenikmatan dari pasangan, ya selama bukan yang diharamkan. Sementara yang diharamkan cuma 2 saja. Dalam penutupan bahasan masalah bab biologis ini, penulis mengkhususkan bab istimna atau onani, dan beranjak daripada surah Al-Mu'minun ayat 6 sampai ayat 5 sampai ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka. Ini sampai ayat 7 yang berarti tetapi barang siapa yang mencari di belakang itu, maksudnya bukan melampiaskan biologis pada istri, artinya dia berzina, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Imam Syafi'i rahimahullah menanggapi ayat ini sambil berkata, Allah menjelaskan kepada kita saat menyebut bahwa mereka memelihara kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri atau hamba sahaya yang mereka miliki. Istri tentu orang bebas, hamba sahaya orang yang terikat, keterbudakan, yang juga bisa dinikahi oleh orang-orang beriman. Diharamkannya selain istri dan hamba sahaya. Dia juga menjelaskan istri-istri dan hamba sahaya yang dimiliki itu dari kalangan manusia, bukan binatang ternak. Ya, karena salah satu efek buruknya film-film porno itu, mereka mengajarkan untuk biologis dengan hewan, biologis dengan sesama jenis, homoseksual atau lesbian, biologis dari tempat-tempat yang dilarang seperti dubur dan juga darah haid. Ya. Kemudian Allah menegaskan barang siapa mencari selain itu, selain kemaluan istri yang halal, maka mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas, maknanya orang yang berdosa. Jadi tidak dihalalkan memfungsikan zakar seseorang kecuali pada istri atau hamba sahaya yang dimiliki, dan dimaksudkan juga dalam ayat ini tidak dihalalkan istimna atau onani. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah memasukkan onani kalau dilakukan sendirian, maka itu adalah perbuatan yang haram. Masuk dalamnya masturbasi dan seterusnya, yang sejenisnya. Tetapi kalau dilakukan oleh pasangan, onani bagi laki-laki haram. Tapi kalau istrinya yang lakukan pada saat istri lagi haid ataupun nifas, maka itu dibolehkan. Sahih dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, yang berarti barang siapa yang menggauli wanita yang sedang haid atau wanita pada duburnya atau mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya didatangkan hadis ini adalah kalau berzina tidak boleh dengan wanita asing, maka semua jenis yang bisa berhubungan dengan istimta dari biologis, maksudnya mengambil kenikmatan dari biologis, baik itu onani, baik itu sentuhan, baik itu ciuman, baik itu juga oral seks dan segalanya, ini tetap haram hukumnya. Jadi ada sebagian orang mengatakan mungkin zina haram, meletakkan kemaluan dengan wanita asing. Tetapi kalau yang lain tidak apa-apa. Makanya ada orang beranggapan pacaran tidak berdosa. Seperti gandengan tangan, ciuman, pelukan, bahkan sampai menumpahkan sperma, yang penting bukan di rahim atau di kemaluan wanita, maka tidak apa-apa. Ini perbuatan yang keliru ini. Karena hadis ini menjelaskan tentang tidak bolehnya menggauli wanita haid, tidak boleh menggauli wanita nifas, tidak boleh menggauli wanita dari dubur. Ini semua haramnya berlaku baik zina ataupun tidak zina. Ya, kalau wanita halal saja haram, apalagi kalau wanita yang haram. Dan berlaku semuanya yang dilarang. Ya, dalam agama Islam pada yang halal berlaku pada yang haram. Dan haram ada ekstranya. Karena semua menyentuh pun, melihat pun, dan seterusnya itu semua masuk dalam kategori haram. Anas bin Malik menuturkan radhiyallahu anhu, kaum Yahudi ketika wanita mereka haid, maka mereka mengeluarkannya dari rumah. Orang Yahudi sangat ekstrim. Setiap bulan kalau istrinya haid, maka disuruh keluar dari rumah. Baik numpang ke rumah orang tuanya kembali atau kerabatnya, intinya keluar dari rumah. Tidak boleh makan dan minum bersama dengan suaminya. Dan tidak berkumpul dengannya di rumah. Lalu Nabi SAW sempat ditanya tentang hal itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu suatu darah yang kotor. Atau ayat 222. Lanjutan ayatnya tentu sampai akhir Allah mengatakan, dan janganlah kalian menggauli istri kalian kalau sedang haid karena itu kotor. Dan kalau mereka sudah bersuci, gaulilah mereka di tempat yang Allah perintahkan, karena Allah suka dengan orang yang bersuci. Pada saat turun ayat ini, Allah SWT mengatakan itu, Nabi SAW bersabda, berkumpullah dengan mereka di rumah dan lakukan segala sesuatu kecuali bersetubuh. Ya, artinya meletakkan kemaluan di kemaluan. Selain daripada itu dibolehkan. Saat hal itu terdengar oleh kaum Yahudi di Madinah, mereka sempat marah dan mengatakan, orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, tidak ingin membiarkan sedikit pun dari urusan kami kecuali menyelisihi urusan kami. Maka datanglah Usaid bin Hudayr dan Abbad ibn Bishr
Lalu keduanya bertanya, wahai Rasulullah, kaum Yahudi mengatakan begini dan begitu. Maka apakah kita tidak menyetubui mereka para wanita yang sedang haid? Mendengar hal tersebut maka wajah Nabi SAW berubah hingga kami menyangka beliau marah kepada keduanya. Lalu keduanya keluar dan hadiah berupa susu diberikan kepada Nabi SAW. Maka beliau mengutus utusan untuk menyusul keduanya dan memberi minum kepada keduanya. Akhirnya keduanya pun tahu kalau Nabi SAW sedang tidak marah. Artinya teman-teman, terjadi sebuah kasus waktu itu, tersebar berita orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah tidak mau menggauli istri mereka lagi haid. Sementara mayoritas sahabat dari kaum Ansar, orang-orang Madinah, terpengaruh sekali dengan orang Yahudi sebelum Nabi SAW hijrah. Di antaranya mereka terpengaruh sekali dengan cara biologis. Ya. Salah satu cabangnya adalah tidak boleh berkumpul, ngobrol, makan, minum dengan istri, bahkan tidak boleh serumah pada saat haid, sampai haidnya bersih. Maka datanglah dua sahabat ini, yang disebutkan dalam hadis ini Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu dan Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu. Datang keduanya, dan ini dua-duanya ahli ibadah sebenarnya. Menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Padahal sebelumnya Nabi SAW sempat ditanyakan tentang masalah wanita haid dan perilaku Yahudi. Nabi sudah bilang, turun ayat Al-Quran membolehkan kalian berkumpul, makan, minum, interaksi, bahkan boleh lakukan apa saja dengan istri termasuk istimta atau mengambil kenikmatan kecuali melakukannya di kemaluan. Lalu kemudian Abbad ibn Bishr dan Usaid bin Khudair pergi lagi ke Yahudi. Kemudian mendengar orang-orang Yahudi berbicara, orang ini, maksudnya Nabi SAW, tidak pernah meninggalkan urusan agama kami kecuali pasti menyelisihinya. Orang-orang Yahudi berharap umat Islam tetap mengikuti itu. Mereka marah, kesannya di antara mereka ya, tentu ini tidak berpengaruh bagi Nabi SAW dan agama Islam. Tapi mereka marah, seakan-akan kenapa kok ada orang Islam tadinya ikuti mereka, sekarang tidak jadi ikuti mereka. Maka keduanya pun kembali lagi kepada Nabi SAW menceritakan tentang sikap orang-orang Yahudi yang kesannya marah dengan Nabi SAW. Maka Nabi pun kelihatan raut wajah beliau marah. Kenapa marah Nabi SAW? Bukan marah kepada dua sahabat ini. Terbukti setelahnya Nabi SAW dihadiahkan susu, lalu Nabi memberikan atau memanggil keduanya, Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhum untuk minum bersama beliau. Tapi Nabi SAW marah, kenapa orang Yahudi menganggap ajarannya harus diikuti? Ya. Orang-orang Yahudi teman-teman sama sekali tidak menggauli, dan kata sebagian ahli sejarah dan ulama sekarang ini, sampai hari ini mereka masih lakukan itu. Kalau haid, mereka menganggap sangat kotor, tidak boleh kumpul sama para istri. Tidak boleh ngomong, tidak boleh ketemu, tidak boleh serumah, tidak boleh makan dan minum. Sementara orang Nasrani terlalu berlebihan. Mereka tetap menggauli walaupun dalam kondisi haid dan nifas. Bahkan bagi mereka dalam kondisi tidak membersihkan diri, mensucikan diri pada saat habis kencing dan buang air pun boleh digauli. Maka ini semua berlebih-lebihan. Orang Yahudi berlebihan dalam melakukan ekstrim sekali meninggalkan wanita haid. Orang-orang yang Nasrani terlalu berlebihan dalam membolehkan. Bahkan tidak cebok pun, habis buang air kecil, buang air besar. Ini bagi mereka tidak ada masalah. Tidak ada najis gitu. Padahal ini semua najis. Apalagi kalau kencing saja harus dibersihkan dalam Islam, apalagi kalau darah haid. Ada hal-hal yang dihalalkan bagi suami dikerjakan pada saat istri haid. Dan itu dibuatkan sub bahasan sendiri oleh penulis. Kata beliau, ya kaum Yahudi mencampakkan istrinya pada saat haid, sehingga mereka tidak makan bersamanya, tidak bertempat tinggal bersamanya, dan tidak menyetubuinya. Kaum Nasrani kebalikannya, mereka melakukan seks pada waktu haid. Sementara Islam melarang mencampakkan istri dan melarang menyetubuinya pada waktu haid. Dengan demikian, ketika istri sedang haid, suami boleh melakukan segala sesuatu terhadapnya dan menikmatinya, kecuali persetubuhan saja. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, Isna'u kulli syai'in ghairan nikah. Lakukan apa saja pada saat istrimu sedang haid kecuali bersetubuh. Dan makna bersetubuh adalah meletakkan kemaluan di atas kemaluan atau di dalam kemaluan, Sebagaimana dirincikan telah sahih dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dalam hadis Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW ya'muru ihdana idza kanat haidan aw antattazir. ثم يداجعها زوجها atau zawjuha wa qalat marra yubashiruha. Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang dari kami agar memakai sarung jika sedang haid, lalu suaminya tidur dengannya. Suatu kali ia mengatakan lalu suami menggaulinya. Artinya boleh digaulin, boleh cari apapun, yang penting jangan masukkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas.
Nanti kalau disebutkan haid berarti nifas masuk di dalamnya ya. Haid di sini disebutkan karena haid lebih rutin setiap bulan. Sementara nifas hanya datang kalau habis melahirkan. Hadis selanjutnya juga berbunyi, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada min al-haidha syai'an alqa ala farjiha syai'an thumma sana'a ma arad. Jika Nabi SAW menginginkan sesuatu dari istrinya yang sedang haid, maka beliau menaruh sesuatu pada kemaluannya, kemudian melakukan apa yang beliau inginkan. Ia juga mengatakan, aku minum, kata Aisyah anha, aku minum saat sedang haid. Lalu beliau SAW meletakkan mulutnya pada bekas mulutku. Aku menggigit tulang berdaging, kemudian aku berikan kepada Nabi SAW, maka beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulutku. Dan hadis ini, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentu ini berarti membantah perilaku dan sikap orang Yahudi yang sama sekali tidak mau berinteraksi sama istrinya, baik makan sama-sama, minum sama-sama. Bahkan Nabi SAW memakan bekas makanan makanan Aisyah dan juga meminum dari bekas minum gelas Aisyah. Bahkan memilih bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu anha, dan ini menandakan keromantisan Nabi SAW yang luar biasa berinteraksi dengan para istrinya. Jika ia telah suci dari haidnya, sebagaimana telah disebutkan dalam pernyataan Asy-Syafi'i, maka suami boleh mendatanginya setelah mandi, berwudu, atau mencuci tempat keluarnya darah saja. Seperti yang disinggung sebelumnya berdasarkan firman Allah SWT Al-Baqarah 222. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, telah disebutkan dalam As-Sahihain, maksudnya kalau teman-teman pegang buku ini, Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, kuntu agtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junub. Aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana dan kami berdua dalam keadaan junub. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Artinya sudah ada riwayat dari Aisyah pernah makan dan minum bersama Nabi SAW sementara haid. Ada juga riwayat pernah mandi bersama Nabi SAW dalam masa haid. Ada juga riwayat Nabi SAW menggauli dari atas kain ya, yang diletakkan di atas kemaluan pada saat haid. Jadi interaksi sama wanita haid ini semuanya berlaku. Ini berarti bagian daripada syariat kita yang harusnya kita fahami. Begitu juga riwayat yang lain, hadis juga di Bukhari Muslim, kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Nabi SAW memerintahkanku agar memakai sarung lalu menggauliku saat aku sedang haid. Ya, artinya mencari kenikmatan dari istri walaupun haid dibolehkan. Ya. Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, menurut sebagian ulama, firman-Nya Allah SWT dalam Al-Baqarah 222, karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, maksudnya adalah tempat keluarnya darah itu. Ayat ini mengandung pengertian sebagaimana yang dikatakannya dan juga mengandung pengertian menjauhi semua tubuh mereka. Tapi sunnah Nabi SAW menunjukkan yang dijauhi ialah apa yang ada di bawah kain sarung saja dan yang dibolehkan ialah apa yang ada di atasnya. Ya tentu makna izar teman-teman dalam bahasa Arab itu semua kain yang ditaruh di bawah namanya izar. Ya seperti misalnya sarung, rok kalau perempuan, ya kain apa saja, handuk yang sedang ditutupin. Semuanya itu termasuk masalah haid. Sebagian masuk dalam masalah izar. Sebagian ulama mengatakan masuk dalamnya sekarang adalah celana dalam atau pembalut. Ya, kalau seseorang istri sudah pakai itu lalu suaminya menggaulinya di antara pahanya atau di atas kemaluannya, ini tidak berdosa. Ya, karena dianggap sudah tertutup. Karena intinya kemaluan ditutup sebagaimana riwayat Bukhari Muslim tadi. Sementara hadis Anas radhiyallahu anhu ini sangat jelas menunjukkan yang diharamkan hanyalah menggauli tempat keluarnya haid secara khusus, yakni bersetubuh, dan dibolehkan selainnya semua kecuali duburnya. Hadis-hadis tentang memakai kain sarung tidak bertentangan dengan hadis Anas, karena itu lebih sempurna dan menjauhi kotoran, dan ini lebih baik. Adapun hadisnya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ada sebuah hadis lain. Jadi sampai sekarang semua hadis yang ada, baik itu diriwayatkan Anas bin Malik atau Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, membolehkan menggauli istri pada saat haid kecuali kecuali masukkan kemaluan di kemaluan yang tidak boleh. Ada satu riwayat Muadz bin Jabal yang berbunyi begini.
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid. Faqala ma fawqa al-izari wa ta'affuf an dhalika afdal. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dihalalkan bagi laki-laki terhadap istrinya saat sedang haid. Maka beliau menjawab, apa yang ada di atas kain sarung. Dan menjauhi itu lebih baik. Artinya jangan sentuh istrimu lagi haid. Dalam sanadnya terdapat Baqiyah bin Al-Walid dan Sa'ad Al-Agtashi. Dan keduanya lemah. Artinya hadis ini tidak dipakai. Abdul Haq mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Lalu ia mengatakan hadis ini juga diriwayatkan Abu Daud dari jalur Hizam bin Hakim. Tapi ini juga lemah atau dhaif. Dari pamannya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dihalalkan bagiku terhadap istriku pada saat sedang haid, maka dikatakan ma fawqal izar, dihalalkan bagimu apa yang di atas kain sarung. Ya. Tapi semuanya ini adalah hadis-hadis yang lemah. Maka yang lebih kuat adalah bolehnya menggauli istri dari atas apa saja yang sudah menutup kemaluannya. Kain kah, pembalut kah, tadi maaf, celana dalam dan seterusnya. Yang akhirnya menghalangi kemaluan laki-laki untuk masuk ke dalam kemaluan perempuan itu. Ada kafarah bagi orang yang menggauli istrinya saat haid dan nifas. Misal, pernah terjadi, orang belum paham hukum, istrinya lagi haid, kemudian dia mungkin datang safar, lalu kemudian dia datang menggauli istrinya. Karena haid ini teman-teman berlaku hukumnya, baik darahnya lagi banyak atau darahnya cuma setetes. Berlaku semuanya. Baik itu sudah warna hitam, berwarna merah kehitam-hitaman atau dia sudah berwarna coklat. Ya. Tetap saja namanya haid. Ya. Apalagi kalau saya sudah pernah bilang siklus bulanan seorang muslimah, misal 6 hari dalam masa haid. Maka kalau selama 6 hari, walaupun hari kelima, selama ini misalnya dalam 12 bulan, dari Januari ke Desember, selama 12 bulan ini ada 8 bulan misalnya, pas bulan ke-8 Agustus, tadinya biasa 8 bulan dia 6, dalam 7 bulan dia 6 hari. Bulan Agustus dia 7 hari. Maka 1 hari itu yang dianggap dia istihadhah, bukan dianggap haid. Tapi kalau di bulan Agustus misalnya, biasanya tanggal 6 hari boleh dia suci, hari kelima dia sudah bersih. Tetap aja dia harus tunggu hari ke-6-nya. Karena biasa ada orang begitu, dia anggap suci, dia mandi, bergaul. Ternyata setelah bergaul tumpah lagi darahnya. Maka ini masih masuk dalam masa haid yang tidak boleh sama sekali digauli. Kalau ada orang sudah terlanjur melakukan, maka ada kafarahnya, ada dendahnya. Ya. Dikatakan oleh beliau, pertama-tama orang yang sudah terlanjur menggauli istrinya pada saat haid dan nifas di kemaluannya, maka ia wajib memohon ampun dan bertobat kepada Allah dari perbuatan itu. Setelah itu ia bersedekah dengan 1 atau setengah dinar. Hal ini berdasarkan hadis Imam Ahmad dan selainnya, bahwa kafarah bagi orang yang menggauli istrinya pada saat haid ialah bersedekah dengan 1 atau separuh dinar. Jadi maksud di sini dinar, tentu teman-teman ikuti perkembangan sekarang ya. Kita kalau cari kurs dinar. Dinar yang tertinggi, dinar emas berapa, maka dihitung 1 dinar atau setengah dinarnya, itulah yang harus disedekahkan. Itu yang harus disedekahkan. Dan sebagian ulama juga mengatakan, andai saja seseorang sudah mengulangi berulang kali, maka setiap perbuatan harus ada dendahnya, kafarahnya. Ya. Jadi mirip misalnya orang yang batalin puasa Ramadan. Siang hari Ramadan bergaul dengan istrinya. Batallah puasa sekarang. Maka dia wajib bertaubat kepada Allah, wajib membayar di hari lain setelah Ramadan, dan dia wajib kena kafarah. Kafarahnya bebasin budak, kalau tidak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ya. Tapi kalau misal hari ini orang bergaul sama istrinya, kemudian batal puasanya, dia belum bayar kafarah, belum bayar denda tadi, tidak bebasin budak, tidak juga puasa 2 bulan berturut-turut setelah Idul Fitri, tidak juga memberikan makan 60 orang miskin. Di puasa yang ke-7 dia lakukan lagi sama, batal lagi puasanya karena biologis. Maka ini butuh kafarah lagi. Jadi nggak boleh 2-3 perbuatan itu cuma 1 kafarah. Kecuali kalau terjadi di hari yang sama. Jadi kayak misalnya orang sudah terlanjur batalin puasanya hari ini. Dia tahu nih dia dosa, dia bertobat sama Allah. Lalu dia bergaul lagi sama istrinya, maka tidak, kafarahnya cuma 1 kali saja. Tapi kalau beda hari, maka ini berarti setiap hari ada kafarahnya sendiri. Maka mirip dengan ini, kalau ada orang pernah gauli istrinya pada saat haid, dia ingat kira-kira berapa kali dia lakukan di masa dulu, di masa jahiliyah belum faham. Misal dia anggap 7 atau 6 ya,
Kalau dalam ibadah begini dia pilih yang lebih banyak. Ambil hari ke-7 hari berarti. Berarti dia harus mengeluarkan 7 dinar sebagai sedekah. Karena setiap harinya 1 dinar. Jelas ini? Baik. Ada pertanyaan lain beliau sebutkan di sini. Apakah istri diceraikan akibat perbuatan itu? Artinya kalau ada orang sudah terlanjur gauli istrinya di haid dan nifas. Apakah istri diceraikan? Jawabannya tidak. Namun jika qadhi atau hakim mengetahui hal itu dari keduanya, maka ia boleh menceraikan keduanya berdasarkan pendapat sebagian ulama. Ya. Jadi kalau misalnya ada suami istri mau cerai, kemudian salah satu yang dikeluhkan oleh istri adalah suami saya ini menggauli saya lagi haid, padahal itu tidak boleh dalam agama. Maka kalau itu jadi bahan keluhan, sementara keduanya sudah faham hukum itu tidak boleh, bisa dijadikan alasan untuk perceraian. Itu pendapat sebagian ulama. Karena ini pelanggaran agama, kenapa harus dilakukan, gitu kan? Tapi ada pendapat yang lain mengatakan tidak boleh, tidak terjadi perceraian, tidak ada hubungannya sama sekali, itu bukan alasan. Karena alasan untuk khulu, mengajukan perceraian, mencabut haknya suami di pengadilan atau di depan hakim, itu kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran agama yang besar, seperti tidak memberikan nafkah selama 6 bulan, tidak menggauli selama 6 bulan, tidak memberikan makanan minum selama 6 bulan, tidak juga menggauli selama 6 bulan. Standarnya 6 bulan biasanya kalau dalam pengadilan kita juga begitu ya. Kemudian juga bermaksiat dan membahayakan kejiwaan si istri. Kayak misalnya dia pemabuk, lalu dia pulang mungkin dia membahayakan jiwa istrinya, maka ini boleh khulu, boleh mengajukan kepada hakim untuk cerai dari pihak istri. Ada bahasan yang lain di sini, beliau mengatakan cara mensucikan diri dari haid. Nabi SAW pernah ditanya tentang mandi wanita dari haid. Maka beliau bersabda, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatatahharu fatuhsinu tuhura thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan syadidan hatta tabluga syu'una ra'siha thumma tasubbu alaiha al-ma' thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatatahhar biha. Faqalat Asma wa kaifa tatatahhar biha faqala subhanallah faqalat Aisyah tattabi'ina athar ad-dam. Salah seorang dari kalian, kata Nabi SAW kepada para wanita, mengambil air yang sudah dicampur dengan perasan daun bidara. Ya. Tentu di sini daun bidara teman-teman saya sudah pernah jelaskan ya, dan saya sarankan untuk ada ditanam di rumah ya. Di Indonesia sekarang atau di Jakarta dinamakan apel India, pohon apel India, beli. Harganya tidak seberapa, mungkin 100 ribu, 75 ribu kalau masih kecil. Di pot pun hidup, yang penting selalu basah, tanam di rumah. Karena daunnya itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya untuk mandi wanita haid dan nifas, juga sebagian ulama mengatakan boleh dipakai pada saat mandi junub, boleh dipakai pada saat ingin menyembuhkan sihir. Nanti kita bahas di pasal terakhir buku ini masalah sihir. Bagaimana mengobatinya dan seterusnya. Kemudian juga boleh dipakai untuk mandikan jenazah. Ya, mandikan jenazah. Tapi kalau kita tidak menemukan daun bidara, maka semua yang bisa membawa kepada bau yang harum, menghilangkan bakteri kayak kita sekarang, sabun, sampo, semuanya boleh. Nah, itu dibolehkan. Atau mungkin sekarang sudah ada sabun khusus untuk membersihkan kemaluan, maka itu juga dibolehkan. Kata beliau, Nabi SAW mengatakan, salah seorang dari kalian mengambil air yang sudah dicampur dengan perasan daun bidara, lalu ia bersuci dengan sempurna. Makna perasan daun bidara maksudnya sudah tidak ada daun bidaranya ya. Di daun bidara dicemplungin di air, diaduk-aduk, kemudian kalau bisa disaring. Ya, kalau cara yang biasa saya pakai, kalau untuk pengobatan sihir itu di blender. Di blender dulu dengan air, dicemplungin ke dalam ember air, kemudian diaduk, dicampur. Setelah itu kalau bisa disaring lagi kembali daun bidaranya, jadi tertinggal airnya saja, maka itu dipakai. Walaupun kita kalau ada daun bidaranya bisa dipakai, tapi bisa dipakai mandi, bisa dipakai membersihkan dan seterusnya. Ya, sama dengan memandikan juga jenazah juga bisa dengan cara itu. Kata beliau, kemudian mengguyur kepalanya dan memijatnya dengan pijatan yang keras hingga mencapai kulit kepalanya. Di sini tentu terjemahan sangat letterlet ya. Yang dimaksud adalah mengambil air, dari air itu kemudian meletakkan tangan di sisi kanan kepala sampai terasa air menyentuh kulit kepala. Mirip dengan tata cara mandi junub. Ya. Kemudian dikatakan setelah itu, setelah meletakkan di kulit kepala lalu mengguyurnya dengan air. Kepala sampai ke seluruh tubuh.
Setelah itu ia mengambil sedikit kapas yang sudah dibubuhi dengan minyak wangi, lalu mensucikan kemaluannya dengannya. Asma radhiyallahu anha bertanya, bagaimana ia mensucikan dengannya? Maksudnya bagaimana bisa kapas dengan minyak wangi dianggap bisa mensucikan kemaluan? Maka beliau pun berucap subhanallah. Maksudnya Nabi SAW mengatakan maha suci Allah. Saya tidak bisa rincikan lebih daripada itu. Ya, sudah cukup kamu faham. Ambil kapas, kasih minyak wangi, diusapkan di kemaluan. Maka Aisyah yang menjawab radhiyallahu anha mengatakan, kamu membersihkan bekas darah haid dengannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Artinya membersihkan kemaluan pun dianjurkan untuk menggunakan ya wangi-wangian. Disebutkan juga dalam hadis berhubungan dengan masalah ini kalau Nabi SAW sangat gemar dengan wangi-wangian serbuk dari negeri Syam yang beliau menyuruh istrinya meletakkan dari leher sampai ke seluruh tubuh di kakinya, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Berarti bukan cuma perempuan yang menjaga wanginya kemaluan, tapi laki-laki pun sama dianjurkan untuk mencebok, membersihkan diri dengan sabun, dengan hal-hal yang baik, yang membubuhi minyak wangi, semua itu bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata penulis di sini kami katakan wanita harus memperhatikan kebersihan dirinya, terutama sesudah haid. Di samping memperhatikan kebersihan secara umum, sebaik-baik parfum bagi wanita ialah air, maksudnya seringnya dia mandi. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana wanita memperhatikan kebersihannya dan menjaga anggota reproduksinya? Jawabnya adalah Islam menganjurkan kebersihan berupa pakaian yang bagus, bersiwak, mandi, wudu, bersuci dan sebagainya. Sudah diakui kebersihan seks merupakan perkara yang paling penting, ya, atau sangat penting sekali. Ya, sebagaimana kita tahu teman-teman, populasi manusia terjadi dengan seksual itu. Ya. Allah buat ada syahwat, ada keinginan, sehingga akhirnya sperma pun yang merupakan inti manusia keluar setelah klimaks dengan waktu yang lama. Maka semua itu ya maknanya adalah ada perhatian khusus di situ. Karena itu populasi manusia. Mengabaikan kebersihan diri dan kebersihan anggota reproduksinya bisa mengakibatkan banyak problem, terutama saat melakukan hubungan seksual. Jadi malasnya seseorang membersihkan kemaluan itu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, memunculkan jamur, bakteri, dan akhirnya mengganggu pasangan kita, ya, mengganggu pasangan. Dan ini bagian daripada agama. Makanya membersihkan diri, maaf cebok ini bukan hanya pada saat kencing dan juga keluar sperma, tapi setiap kali mau berhubungan biologis atau setiap saat lagi sudah keringatan, membersihkannya adalah bagian daripada ibadah agama kita. Kata beliau, wanita dengan tabiatnya yang lembut, jinak, lagi santun, sangat menyukai keindahan dan perhiasan. Ia menghabiskan seperempat usianya untuk berhias dan membersihkan pakaiannya. Ia tidak menyadari berapa lama waktu yang dihabiskan di depan cermin atau saat memilih pakaian baru untuk dirinya. Kecantikannya lebih penting baginya daripada penemuan Ahmad Zuhail atau ahli kecantikan di Timur Tengah. Misalnya, kendati demikian, ternyata ada juga sebagian wanita yang kurang memperhatikan anggota reproduksinya sehingga mengakibatkan banyak masalah seperti penyakit kencing nanah dan yang semisalnya. Suami menjauh dan tidak suka berhubungan seksual jika ia sudah bersuami. Ya mungkin masuk sekarang juga keputihan ya. Di keputihan itu mungkin akhwat kita lebih mengerti masalah ini. Ini kadang-kadang saya tanya istri saya tentang masalah itu, kalau ada keputihan, ini seperti apa sebabnya. Memang dia mengeluarkan cairan putih dan baunya tidak nyaman. Umumnya itu karena tidak menjaga kebersihan tadi. Jadi alhamdulillah sekarang sekali lagi sudah banyak sekali sabun-sabun pembersih yang semestinya digunakan. Sudah diakui bahwa anggota vital laki-laki lebih mudah untuk dibersihkan daripada anggota vital yang dimiliki oleh wanita. Ada footnote nomor 439 bagi yang pegang buku. Suatu kali salah seorang dari mereka menyampaikan kepada saya, kata penulis ini ya, tentang keinginannya untuk menceraikan istrinya. Padahal usia pernikahannya baru berjalan beberapa bulan. Ketika saya bertanya kepadanya tentang sebabnya, maka ia agak malu menjawabnya. Lalu ia menjelaskan sebab yang mendorongnya berpikir untuk cerai, yaitu tanda kutip rambut di tubuh istrinya dan di tempat-tempat tertentu yang panjangnya mencapai lebih dari 3 cm. Ini tentu saja membuat dirinya merasa geli setiap kali berpikir hendak mendekatinya. Padahal sahih dari Nabi SAW yang memerintahkan untuk memotong bulu kemaluan. Kata Nabi SAW, fitrah itu ada 5. Fitrah artinya sesuatu yang harus dijaga dasar bagi setiap muslim. Khitan,
Ya, ini nanti kita bahas juga, ada bab sendiri. Setelah ini ada bahasan tentang khitan bagi laki-laki sudah jelas, bagi perempuan juga sama hukumnya. Juga ada khitan, cuma berbeda tata caranya saja. Kemudian mencukur bulu kemaluan, memangkas kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Dan hadis ini sudah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi makanya di sini membersihkan kemaluan termasuk mencukur bulunya, ini adalah bagian daripada perintah agama. Dan ini menandakan memang Islam adalah agama yang bersih teman-teman sekalian, karena luar biasa perhatiannya. Dan tempat-tempat ini, kalau laki-laki tempat tumbuh kumis, kalau laki-laki dan perempuan ketiak, kemaluan, ya ini semua tempat-tempat lembab. Dan biasanya subur bulunya itu karena lembabnya, dan itu biasanya bisa menyimpan bakteri-bakteri, makanya dibersihkan dari bulu-bulu badan yang ada di situ. Ada pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya jika laki-laki, maaf ini masalah seksual ya, dia menikmati ya bagian dada istrinya, lalu sedikit air susu menetes di tenggorokannya, apakah wanita tersebut diharamkan baginya? Jadi karena orang dalam Islam kan kalau minum ASI, maka dia bisa jadi anaknya ibu itu. Sekarang kalau dia lagi habis menyusui atau dia lagi menyusui, suaminya menikmati dia kemudian meminum air susu itu, apakah itu termasuk jadi mahram? Ya. Jadi haram maksudnya ya. Di sini haram maksudnya tidak boleh nikah, padahal ini sudah menikah jadi pasangan suami istri. Maka jawabannya ia tidak diharamkan baginya. Ya. Karena itu memang sudah umum, ya, sudah umum. Dan di kalangan para sahabat banyak di antara mereka yang memiliki istri yang sedang hamil dan sudah masyhur kalau payudara wanita itu adalah salah satu sumber syahwat baik bagi perempuan ataupun bagi si pihak perempuan, ya, baik si laki-laki maupun si perempuan. Maka tidak pernah ada larangan berhubungan dengan masalah itu. Dan ini adalah masalah muamalah. Beda dengan ibadah ya. Kalau ibadah hukumnya tawakuf. Kita nggak boleh kerjakan sampai ada dalilnya. Tapi kalau muamalah kita boleh kerjakan sampai ada yang mengharamkannya. Ya. Maka ini masuk dalam bab muamalah. Belum pernah ditemukan adanya pengharaman seorang suami untuk menelan ASI ya, istrinya. Ya. Selanjutnya dikatakan, apakah bulu kemaluan memiliki manfaat dalam masalah biologis itu sendiri? Kata beliau, iya. Allah SWT tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia atau tanpa hikmah. Bagaimana tidak sedangkan dia menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Bagaimana tidak sedangkan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Meskipun kita tidak mengetahui manfaat atau hikmah pada sebagian yang kita lihat. Namun ini tidak berarti semua itu diciptakan dengan sia-sia. Jika manusia melihat pada dirinya, niscaya ia melihat sesuatu yang mencengangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Dzariyat ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian sendiri keajaiban-keajaiban terdapat ya, keajaiban penciptaan Allah, apakah kalian tidak memperhatikannya? Kata penulis masuk dalamnya bulu-bulu yang tumbuh di badan, ya, fungsi-fungsi anggota tubuh dan seterusnya. Pada penciptaan wajah yang sedemikian rupa, hidung dengan kedua lubang ke arah bawah, dua telinga dengan dua lubang di sebelah kanan dan kiri, sepasang mata berikut penutupnya yang tidak ada pada hidung dan telinga atau telinga, rambut di atas kepala, bulu di atas telapak tangan bukan di bawahnya, bulu di bawah ketiak dan sekitar kemaluan, kemaluan dengan bentuk yang mengagumkan dan letaknya yang terpelihara untuk laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan hewan dan yang selainnya. Semua itu berisi seruhan dari Allah agar merenungkan dan memikirkannya. Jika manusia mengetahui manfaat sebagian dari apa yang disebutkan, baik tampak maupun belum, maka ia harus tahu semua itu tidak diciptakan dengan sia-sia, tapi untuk berbagai hikmah yang besar. Di antara manfaat dan fungsi bulu kemaluan dari segi kesehatan ialah menyerap keringat. Mengingat tempat itu tidak menerima udara, maka keluarnya keringat di dalamnya lebih banyak daripada selainnya. Dengan demikian bulu di sekitar kemaluan berfungsi menyerap keringat tersebut. Demikian pula berfungsi sebagai penghalang terjadinya gesekan antara kulit, ini kemaluan laki-laki atau biji laki-laki dan kedua pahanya, sehingga tidak mengakibatkan pengelupasan pada bagian tubuh yang peka ini. Demikian pula ia memiliki manfaat seksual karena gesekan bulu kemaluan pada laki-laki dengan otot perasa yang terjadi pada biji wanita akan membuatnya merasa nikmat dan bergairah sehingga mempercepat orgasme. Jadi ada fungsinya kalau ada yang bertanya masalah itu. Tetapi dalam syariat dianjurkan untuk mencukurnya. Ya. Artinya
Bakteri-bakteri yang ada sudah harus dibuang. Dan dengan hikmah Allah karena dia lembab maka akan selalu tumbuh. Ya. Allahu a'lam. Ini juga saya cuma berbagi saja, kalau bisa setiap bapak dan ibu memang memiliki mesin cukur itu dibeli ya. Yang jadi bukan lagi yang pakai silet. Karena silet itu dipakai beberapa kali rusak atau tidak tajam lagi. Ya, ini sekedar masukan. Saya pernah berikan masukan kepada jemaah umroh dan haji. Karena mencukur bulu kemaluan ini, bulu ketiak bukan hanya bagi orang suami istri di rumah yang keseharian, juga dalam umroh dan haji dianjurkan. Berarti rutinitas kita selalu rutin untuk itu. Saya beli alat di rumah, ada beberapa alat yang berbeda-beda jenisnya. Harganya memang ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan harganya. Tetapi alat ini dibeli sekalian, cuma tinggal dicas, dipakai lagi. Daripada kita harus beli silet terus, yang mungkin belum tentu bisa membersihkan sempurna dan seterusnya. Maka ini bagian daripada hal yang mungkin kita berbagi karena bisa dipakai setiap saat, baik suami istri, juga termasuk ya pada saat umroh dan haji. Kita akan masuk teman-teman ke masalah hukum khitan bagi perempuan. Ya. Karena ini sering kali ada bahasan atau pertanyaan, kalau laki-laki dianggap sudah sebuah kewajiban. Dikatakan bahwasanya sahih dari Nabi SAW pernah ada perintah agar berkhitan di lebih dari satu hadis atau ada beberapa hadis. Sudah cukup untuk menjelaskan wajibnya khitan bagi laki-laki dan perempuan. Ialah sabda Nabi SAW, "Idza jawazal khitanul khitana wajabal ghusl." Perhatikan kalimat di situ kalau pegang buku, kalimat khitanul khitana. Jika khitan atau kemaluan laki-laki yang sudah dikhitan sudah bersentuhan dengan khitan atau kemaluan perempuan yang sudah dikhitan, maka wajib mandi. Ini pernah kita jelaskan di bab mandi junub ya. Jadi mandi junub itu walaupun tidak klimaks, tapi kalau kemaluan-kemaluan sudah bertemu ya atau sudah mimpi dan junub, walaupun tidak melakukan biologis tetap wajib mandi. Dalam hadis tersebut berisi isyarat tentang khitan laki-laki dan wanita, maka renungkanlah. Karena Nabi SAW menggunakan kalimat kemaluan laki-laki yang terkhitan dan kemaluan perempuan yang terkhitan. Juga sabda Nabi SAW di hadis tadi yang sebelumnya, al-fitratu khamsun au khamsun minal fitrati al-khitanu wal istihdadu wa nadful ibti wa taklimul azfar wa qasrus syarib. Fitrah itu ada 5. Khitan, mencukur rambut kemaluan, mencukur bulu ketiak atau mencabut bulu rambut ketiak, memotong kuku dan memangkas kumis. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan khitannya. Fitrah itu perkara di mana Allah menciptakan manusia di atas perkara tersebut, yakni asal perciptaan. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 30, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha." Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi khitan ini bagian daripada fitrah yang harus dilakukan. Juga sabda Nabi SAW, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Sesungguhnya wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Hadis ini juga sudah disebutkan takhrijnya sebelumnya, riwayat ya, ahli sunan dengan riwayat yang sahih. Jadi artinya sama, khitan buat laki-laki, khitan juga buat perempuan. Dalam fikih Imam Abu Hanifah disebutkan bahwa khitan bagi laki-laki adalah sunnah, ketetapan bagi laki-laki, dan makrumah. Ya. Dan makrumah di situ ada footnote nomor 442, yakni menjaga dan melindunginya karena selaput yang menutup klitorisnya para wanita atau jaldah, jika tidak dipotong maka ia membesar hingga menjadi seperti ruas jari dan menggesek kemaluan wanita sehingga membangkitkan syahwatnya. Dikatakan di sini sementara ya, sunnah ketetapan khitan bagi laki-laki dan makrumah atau kemuliaan bagi wanita. Jika penduduk suatu negeri bersepakat untuk meninggalkan khitan, maka imam atau pemimpin besar atau khalifah wajib memerangi mereka. Karena ini merupakan salah satu syiar dari ciri khas Islam. Ya. Ini disebutkan oleh jumhur ulama. Dan ini teman-teman membantah pendapat orang-orang yang tinggal di negara non-muslim. Karena saya waktu diundang ke Australia waktu itu, sempat orang-orang kita mengeluhkan masalah itu. Mengatakan anak-anak kami yang lahir di Australia ini tidak boleh dikhitan. Karena dianggap itu mutilasi. Ya. Ya. Bagi mereka itu kayak aneh. Gitu kan. Padahal sebenarnya ada beberapa penelitian ilmiah yang membuktikan itu adalah bagian daripada kebersihan. Ya. Di sini kalau mazhab Imam Abu Hanifah mewajibkan pemerintah bahkan memerangi kalau ada orang yang melarang untuk khitan.
Dalam fikih Syafi'iyah disebutkan bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Para fuqaha berargumen mengenai khifad atau khitannya wanita dengan hadits Ummu Atiyah. Ia mengatakan seorang wanita berkhitan di Madinah, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, la tanhaki fa inna dzalika ahdha lizauji wa asra lilwajh. Jangan berlebihan pada saat mau khitan anak-anak perempuan, jangan berlebihan. Nabi ingatkan Ummu Atiyah, ini pengkhitannya wanita di Madinah. Karena itu lebih membahagiakan suami dan lebih mencerahkan wajah. Artinya kalaupun dipotong atau dikerok maka tidak boleh banyak, sebagian kecil saja. Dalam suatu riwayat disebutkan ketika kaum wanita hijrah ke Madinah, di antara mereka ada Ummu Habibah yang dikenal sebagai pengkhitan wanita. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau mengatakan kepadanya, wahai Ummu Habibah, apakah yang dulu ada di tanganmu itu juga ada di tanganmu sekarang saat ini? Kau tetap mengkhitan wanita? Kata dia, iya wahai Rasulullah, kecuali bila itu haram maka laranglah aku. Maka Rasulullah SAW bersabda, bahkan itu halal, mendekatlah padaku hingga aku memberitahukan kepadamu. Kata Ummu Habibah, karena ini istri Nabi SAW ya, Nabi tanya, mendekatlah, suruh dekat. Lalu Nabi bisikkan, aku pun mendekat kepada beliau, kata Ummu Habibah. Maka beliau pun mengatakan, jika engkau melakukannya maka jangan berlebihan, karena itu lebih mencerahkan wajah dan lebih membahagiakan suami. Artinya ada pengaruhnya kepada kecerahan wajah dan kenikmatan dalam biologis. Ya. Dan ini tentu teman-teman berhubungan dengan masalah intinya bolehnya khitan bagi wanita. Ya, ini membantah pendapat yang mengatakan tidak boleh khitan itu. Ada pertanyaan selanjutnya tentang masalah wanita haid, bolehkah membaca Quran atau tidak, itu nanti akan kita bahas pertemuan akan datang. Saya akan baca dulu pertanyaan yang ada. Bolehkah menggauli istri lewat jarak jauh atau video call? Suami bertugas lebih dari sebulan atau 3 bulan di luar negeri. Bagaimana caranya? Kalau bahasanya selain menggauli, mungkin. Ya, artinya menikmati istri, mungkin istrinya mengucapkan kata-kata apa, mungkin memperlihatkan badannya, mungkin. Tapi jangan dibahasakan menggauli, nanti antum menggauli handphone itu. Bahasa ini kurang tepat ya. Tapi bolehkah menikmati istri dari jarak jauh? Ya itu semuanya masuk dalam umumnya. Jadi kalau menikmati istri dari jarak jauh dengan cara ucapan sayang, cinta, mungkin diberikan kecupan dari jarak jauh dengan memberikan isyarat misalnya, itu mungkin ya. Atau mungkin melihat bagian dari badan dan apa, itu dibolehkan. Tapi menggauli ini satu hal yang jadi tanda tanya ya. Dan bagi setiap suami, kalau bisa dia safar, dia bawa istrinya sangat bagus. Ya. Dia membawa pasangannya sangat baik. Apalagi kalau sudah tahu mau safar jauh, lama. Kecuali darurat, tidak memungkinkan, kondisi ekonomi tidak memungkinkan, dan dia harus kerja di luar negeri mungkin. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.